Dianggap menjadi penyebab kemacetan dan mengganggu ketertiban umum di kawasan Pacaran Mas Depok, puluhan lapak pedagang kaki lima yang berada di atas trotoar dan bahu jalan dibongkar paksa oleh petugas. Pembongkaran ini mendapat protes dari para pedagang. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar pada Kamis siang. Penertiban dilakukan karena para pedagang membandel tetap berjualan di atas trotoar meski sudah diperingatkan. Masih ada banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan dan mereka berjualan di depan garis kuning, depan trotoar. Nah, ini tandanya para pejalan kaki tidak bisa melalui trotoar yang seharusnya mereka gunakan. Petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan menyisir satu persatu pedagang kaki lima yang berjualan di atas. Susah, kalau kami nggak ada lagi nanti membeli bahan itu mana di pasar makanya pas waktu dia kami membongkar jangan mereka. Tanggapan gimana terhadap pembukaan? Tanggapan saya ini tidak berperi kemanusiaan. Negara kita negara Pancasila. Di mana rasa peri kemanusiaan itu? Hah? Orang lemah, orang cari makan. Coba tanya apa rumah apa ada rumahnya? Apa dia bisa makan hari ini? Tiba-tiba main gusur aja mentang-mentang dia bermain, ya kan? Berarti negara kita bukan negara Pancasila, negara premanisme yang anggar jago. Kalau anggar jago, ya suruh hadapi bagi lawan di sini, ya kan? Itu. Memang peringatan artinya berpikirlah kita, jangan hanya memperingati gitu loh. Jangan hanya ngasih tahu kau jangan boleh gini, tapi yang nggak boleh gitu, begini caranya. Harapan pedagang apa, Pak? Harapan pedagang, kalau pemimpin tidak ada yang bisa mengayomi rakyat, tolong tak usah jadi pemimpin lagi. Kami butuh pemimpin yang adil dan arif, yang bijaksana, yang bisa mengayomi masyarakat supaya hidupnya sejahtera. Bukan menindas rakyat dengan suka-suka hati kayak gini, yang bongkar aja. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya menjadi fenomena yang biasa terjadi di Kabupaten Tulungagung. Pedagang-pedagang ini seakan acuh pada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan kabupaten. Semakin hari, semakin banyak orang yang memanfaatkan kebiasaan dari fenomena ini untuk mencari keuntungan. Namun, mereka tidak peduli bahwa masalah baru dapat menghampiri mereka ke depannya. Tim kami melakukan wawancara kepada beberapa narasumber antara pedagang dan pembeli. Berikut beberapa wawancara yang kami lakukan ke pedagang. Karena sudah lama ya jualan di sini. Udah 6 bulan kalau 6 bulan ini punya sendiri atau ikut orang? Ikut orang. Oh, ikut orang. Ya Mbak, ini kalau jualan di sini itu pernah ada kayak razia dari Satpol PP atau mungkin? Pernah. Oh pernah. Ada nggak kalau yang dirazia terus sampai bayar pajak gitu? Tahu saya belum pernah. Belum. Itu misal nih ya, pemerintah menyediakan lapangan, menyediakan tempat untuk para pedagang kaki lima. Menurut Mbaknya gimana? Mbaknya bersedia pindah dari sini atau enggak? Tergantung omsetnya sini. Tergantung dari bosnya ya, pemiliknya ya. Ada apa itu razia seperti ini ya, kenapa sih Mbaknya kok masih tetap aja ada di sini gitu Mbak? Karena di sini kan tempatnya ramai loh. Ada swalayan. Berikutnya, kami juga melakukan wawancara ke pedagang yang lain. Jualan dek ini wis lama. Sudah sih. Sampean tahu ndak jualan dek sini itu dilarang apa ndak? Pernah sih kayak disuruh Satpol PP pergi sebentar gitu pernah. Tapi sekarang sudah nggak apa-apa. Oh. Penting Ada izin. Iya, ada izin, terus kayak musim pandemi itu harus mematuhi protokol gitu. Oh, berarti ya Mas sebelumnya ndak boleh jualan dek sini. Terus apa itu pernah kena Satpol PP? Iya sih pernah. Itu sampean kena nih suruh bayar apa ndak Mas?
Enggak mbak, kayak bayar itu enggak. Cuma Sampai. dikasih tahu Iya, kok, cuma nggak boleh diberikan, jualan, iya. ngono. Kalau semisalnya ya Mas yo, pemerintahan ini ngasih sampean tempat untuk berjualan, berdagang, pendak di pinggir-pinggir jalan gini, nggak apa-apa apa kamu sampean mau. Enggak apa-apa sih mbak, mandar bagus. Heeh. Iya gitu. Malah demen ya. Selanjutnya, kami juga melakukan wawancara kepada pembeli untuk mengetahui tanggapan mereka tentang fenomena ini. Menurutnya jenengan kan situ itu tidak resmi kiosnya PKL-nya. Kalau menurut jenengan itu boleh apa nggak jualan di sini? Ya sebenarnya sih tidak boleh karena itu kan bisa mengganggu ketertiban umum, Ya. mengganggu keselamatan pengendara, sepeda motor dan lain-lain. Ya. Tapi karena situasi ya mau gimana lagi? Situasi itu dalam situasi Situasi perekonomian atau situasi kemanusiaan. Ya. Tapi kalau secara hukumnya memang nggak boleh. Oke. Kalau untuk seperti pedagang yang resmi itu seperti agak kurang gimana gitu ya Pak? Ya. Jadi Mungkin ada kecemburuan atau gimana mungkin. Kalau kecemburuan tidak sepertinya ya. enggak, belum ada ya? Belum ada. Ya, umpama PKL yang tidak resmi seperti itu ada relokasi ke street food. Setuju atau tidak, Pak? Gimana tanggapannya jenengan? Ya kalau direlokasi sih setuju, soalnya kan itu bisa menertibkan pedagang-pedagang liar. Iya. Tapi juga pemerintah harus bisa mencari lokasi yang tepat. Oh, yang strategis, ramai gitu. Juga. Ya. Nah, itu. Di Kabupaten Tulungagung, hanyalah di beberapa tempat saja yang terdapat pedagang kaki lima, di mana tempat itu sebenarnya tidak boleh dilakukan adanya usaha. Misalnya, di tempat-tempat yang ramai. Tempat seperti ini sangat menarik bagi pedagang kaki lima karena semakin banyak orang berkumpul, maka semakin banyak potensi keuntungan yang mereka dapatkan. Meskipun harus memakai trotoar maupun bahu jalan. Sehingga hal yang demikian memunculkan banyak permasalahan baru seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 10 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Dan fenomena ini melanggar pasal 4 dan dijelaskan lagi secara spesifik pada pasal 7, di mana dapat menimbulkan kerawanan sosial, mengganggu ketertiban, isu kesehatan lingkungan, serta harus adanya persetujuan dari tetangga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapat dari wawancara yang telah kami lakukan ialah beberapa oknum pedagang yang tidak menggubris sama sekali peraturan dari pemerintah berdalih mereka mendapatkan keuntungan yang besar jika tetap berjualan di tempat yang tidak seharusnya dipakai untuk usaha. Menurut mereka, tempat yang telah dibuat pemerintahan kabupaten saat ini tidak menarik dan tidak strategis. Saran dari kami untuk pemerintah Kabupaten Tulungagung agar membuat tempat relokasi di tempat yang strategis sehingga menarik banyak minat pedagang kaki lima untuk relokasi dan menarik minat pembeli untuk membeli di tempat tersebut. Because you know I'm all about that bass, about that bass, now I'm trouble. I'm all about that bass, about that bass, now I'm trouble. I'm all about that bass, about that bass, now I'm trouble. Nggak apa boleh footage Pak? Namanya sayang. Ketua SMP ini lah.